Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bagaimana siang hari ini keadaannya? Jadi anak sekalian, ini perkenalan untuk hari ini bagaimana itu pembelajaran coding. Jadi sedikit Ustaz sampaikan bahwa coding ini diarahkan kepada kita untuk berpikir seperti komputer ya. Jadi kan komputer itu kalau kita akses, sebenarnya mereka sudah bisa, komputer itu sudah bisa memprogram apa yang kita perintahkan. Tapi komputer itu ketika kita perintahkan dengan baik, itu tersusun dengan baik. Ini kita mencoba untuk bagaimana melakukan hal seperti itu sebagai manusia yang memiliki pikiran. Nah, untuk kesempatan ini dalam pembelajaran coding itu ada yang namanya berpikir komputasional. Sebenarnya berpikir komputasional itu ada dua pembelajarannya. Ada yang disebut dengan unplug, ada juga dengan plug. Nah, kalau plug itu dia menggunakan komputer, gitu kan? Cuman karena kita tidak ke arah situ dulu, karena saya sudah tahu bahwa semua sudah bisa menggunakan HP, sudah bisa menggunakan komputer, tab dan lain-lain yang sejenisnya. Nah, kita mencoba untuk menggunakan unplug saja. Unplug itu artinya tanpa komputer tapi sudah bisa melakukan pemrograman. Kira bagaimana? Nah, ini kita akan pelajari. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana itu berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional. Bagaimana itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi setiap hari itu kita punya masalah. Hanya saja biasa khawatirnya kita tidak mampu menyelesaikannya, gitu kan? Dan di dunia pendidikan ya, khususnya guru itu biasa untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh salah satu masalahnya adalah ketika ingin mengabsen siswa. Otomatis kalau mau mengabsen siswa itu membutuhkan selembar kertas dan data-data peserta didik. Kalau ditulis manual pakai pulpen itu agak lama. Maka kita menggunakan komputer untuk memudahkan guru mengabsen siswa. Berarti sudah ada print, laptop, tinggal di print, akhirnya keluarlah lembaran absennya. Begitupun dengan penilaian. Nah, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Dan berpikir komputasional itu artinya menyelesaikan masalah dengan terstruktur, dengan baik. Misalnya kita punya masalah di kehidupan sehari-hari itu seperti misalnya mencuci baju. Permasalahannya adalah bagaimana kita selesaikan secara terstruktur. Misalnya awalnya bajunya itu dikemanakan. Kita arahkan baju ini ke tempat pakaian kotor dulu. Setelah itu dipisah, yang mana yang putih, yang mana yang berwarna. Kan ada biasa baju itu kalau warna putih dicampur ke yang berwarna itu luntur. Makanya dipisah. Yang kedua dimasukkan ke mesin cuci. Kan seperti itu. Jadi menyelesaikan masalahnya itu secara struktur. Tapi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama namanya dekomposisi. Ini ya. Yang pertama ini ada dekomposisi. Apa itu? Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kalau ada masalah besar itu dikelola menjadi lebih kecil, jadi sedikit-sedikit yang diselesaikan persoalannya. Kan biasa itu kalau kita lihat, besar masalahnya, susah, tidak mau lagi selesaikan. Nah, kalau di sini untuk berpikir komputasional itu ada dekomposisi, artinya dia pisah-pisahkan masalah-masalahnya jadi kecil-kecil. Jadi diselesaikan dulu yang kecil, pelan-pelan ke sini, akhirnya selesai satu persatu. Begitu. Jadi jangan langsung masalah besarnya yang dilihat, karena biasa kalau masalah besarnya yang dilihat susah untuk diselesaikan.
Makanya kita harus kecil-kecil. Kalau dikecilkan dulu, disusun yang mana dulu yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Nah ini kalau yang ini keseharian yang biasa kita rasakan, masalah yang biasa kita rasakan. Jadi awalnya kita cek dulu masalah apa yang sering terjadi. Misalnya mungkin terlambat bangun, ya kan? Terlambat bangun. Misalnya dalam 5 hari ke depan ini selalu saja terlambat bangun. Karena terbiasa kita melihat bahwa masalah saya dalam 5 hari itu adalah terlambat bangun, selalu bangun jam 6.30. Maka karena dengan mengetahui pola itu kita bisa mengetahui oh ternyata kenapa 5 hari ini saya terlambat selalu bangun, karena memang saya tidurnya jam 12 malam. Gitu. Itu maksudnya pengenalan pola masalah kita. Sudah tahu polanya bahwa setiap hari terlambat bangun diakibatkan tidurnya jam 12 malam. Akhirnya otomatis untuk hari berikutnya kita mencoba bangun tidur di jam sebelum jam 12 supaya bangunnya lebih cepat. Kemudian ada abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Kemarin kita belajar bahasa Indonesia, ya, belajar bahasa Indonesia begitu banyak teks kita baca. Nah, cara dari abstraksi ini kita mengambil informasi yang penting saja. Kita belajar wawancara kan? Pernah belajar wawancara? Pernah. Nah, di wawancara itu biasa kita menyiapkan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, informasi. Maka kita mencari informasi yang penting saja dengan melalui pertanyaan yang singkat, pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Begitu juga dengan teks atau deskripsi yang begitu panjang. Kalau kita mau merangkum, kita cari dulu teks-teks yang memang penting untuk kita ambil. Itu menggunakan abstraksi. Kemudian ada namanya menyusun algoritma, di mana menyusun langkah-langkah atau membuat instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan sesuatu masalah tertentu. Di sini menyusun langkah-langkah itu maksudnya contoh ya, yang lebih mudah kalian pahami. Contoh kita membuat teh. Kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana susunan langkah-langkah membuat teh? Nah, coba oleh. Pertama kira-kira kita ngapain? Masak air, oke? Air terus kalau sudah dituangkan ke gelas. Oke, dituang ke gelas. Terus ambil teh. celupkan ke gelas. Ada air panas juga. Baru Lagi. Diaduk. Sudah, siap disajikan. Oke, itu prosesnya oleh. Itu salah satu contoh menyusun algoritma. Maksudnya adalah ada suatu masalah kayak untuk membuat tes. Sebenarnya bukan masalah karena kita ingin. Tapi biasanya kalau kita tidak tulis ya, kan kalau lewat komputer itu kan codingnya. Kalau kita lewat komputer biasa kita ketik 1 masak air, 2. Nah, kalau tidak secara langsung ya pasti secara otomatis itu kita ambil air, sudah di kompor, nyalakan kompornya, setelah itu tunggu beberapa menit, airnya masak, mendidih, tuangkan ke gelas, sampai begitu modelnya. Itu maksudnya menyusun algoritma. Ini penerapan dekomposisi di sini kita akan mencoba bekerja. Jadi Ustaz sudah membagikan kertas ya, siapkan alat tulisnya. Per kelompok saja ya. Ini satu kelompok 3 orang, ini juga. Ini 3 orang. Oke, kita akan mencoba belajar bagaimana itu penerapan dekomposisi. Di mana dekomposisi itu apa saja? Dekomposisi memecahkan masalah. Coba kita ulang dulu sebelum kita memulai tugasnya, kita harus tahu dulu dekomposisi itu apa.
Ya, dengarkan baik-baik. Jadi dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Gitu. Nah, ini ada tugas. Di sini tantangannya adalah bayangkan, ini kalian membayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna, apa saja yang harus disiapkan. Kemudian langkah berikutnya, setelah kalian bayangkan bagaimana caranya, tuliskan bagian-bagian kecil dari perencanaan pesta. Kira-kira bagian apa yang kalian ingin adakan di acara pesta ulang tahun kalian. Seperti itu. Nanti Ustaz jelaskan bagaimana pekerjaan dari musisi itu. Silakan di 2 menit saja ya. Apa yang ingin kalian adakan pada acara ulang tahun kalian? Apa yang harus kalian siapkan? Coba kalian dulu. Nah, langsung tulis di kertas. Ya, langsung apa saja yang mau disiapkan. Langsung diskusi dulu, langsung diskusi ya. Anggap ini kalian ulang tahunnya siapa, lalu kalian berikan saran ke teman. Siapkan ini, adakan ini di acara ya. Misalnya, silakan. 5 menit lah, 5 menit. Gitu ya, coba bayangkan. Ini anggap kalian sudah mau buat pesta. Kira-kira di dalam pesta ulang tahun kalian, apa yang ingin kalian adakan? Kira-kira di acara itu apa yang penting yang perlu kalian adakan? Perwakilan saja membacakan, nanti harus tulis. Jadi kita di sini. Silakan diskusikan kira-kira apa yang ingin kalian adakan di acara ulang tahun, apa yang disiapkan. Misalnya, saya mau nyanyi ini, Diskusi sama temannya. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Itu begini kan tolong perhatikan supaya paham. Anggap ini pesta ulang tahun itu adalah masalah besar, sesuatu yang besar kan. Kira-kira di dalam yang besar ini apa yang bisa kita isi dari acara ulang tahun itu? Itu di bagian-bagian kecilnya. Nah, apa? Itu kerjaannya diskusi. Terus tahu disusun sampaikan ke temannya. Mau siapkan ini apa? Apa yang mau disiapkan? Ya, 5 menit lagi. Ini sebenarnya itu. Kita belajar untuk melatih diri kita memecahkan masalah-masalah kecil.
sehingga bisa menyelesaikan masalah bersama. Sudah? Oke. Kita tunggu yang lain karena masih ada waktu. Ya. Di sana bagaimana? Udah. Sudah juga. Panjang itu. Satu menit, silakan dikerjakan terus, ditulis apa-apa yang mau kalian siapkan di pesta ulang tahun kalian. Ini masa satu ini. Yuk, rekam. Oke, sudah ya, selesai. Sudah. Oke, kita akan cek satu persatu apa yang kalian siapkan pada acara ulang tahun yang akan kalian adakan. Kita mulai dari kelompoknya Aska. Coba Aska sebutkan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan atau mempersiapkan acara ulang tahun yang pertama apa? Baca saja. Dekorasi, oke. Tunggu ya, secara lagi. Dulu. Dekorasi. Oke, yang kedua. Oh, dekorasi apa lagi? Dekorasi dengan balon. Susah singkat saja ya kalimatnya supaya kan sama sih. Dekorasi dengan balon. Oke. Lanjut. Kedua. Apa? Coba lihat dia. Ayo kita sudah tidak ada lagi yang diskusi karena sesi diskusi sudah selesai. Oke, coba Pascal. Mendatangkan siapa yang mendatangkan? Mendatangkan siapa? Maskot. Oh ya, paham maskot. Ada lagi? Mengundang undangan ya, kalau saya ambil undangan saja. Undangan. Apa? Undangan. Lanjut. Agar cepat selesai atau sama mesin saja. Oke, 3 ya. Nah, bagaimana cara kerjanya dekomposisi? Perhatikan baik-baik supaya paham ya. Jadi di kelompoknya Aska dia menyebutkan tentang persiapan untuk pesta ulang tahun yang sempurna. Katanya dia cukup ada dekorasi dengan balon. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau mendatangkan maskot. Maskot ini tergantung ya yang punya acara kan. Yang ketiga, menyediakan undangan. Ini sudah benar susunannya. Nah, apa maksudnya cara kerja dekomposisi? Biasanya orang-orang itu supaya mudah mengerjakan ini semua, dia membuat kotak seperti ini. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, biasanya kalau sudah dia susun ini, dia membuat kotak-kotak seperti ini. Atau biasa, ya. Nah, gunanya dekomposisi apa? Dari bagian-bagian kecil ini yang menjadi masalah kita, dia membuat kotak-kotak seperti ini. Kemudian dia selesaikan satu-satu. Misalnya dekorasi dengan balon, dia dekorasi di hari ini misalnya di jam berapa itu, misal karena acaranya malam dia dekorasi dari jam 7 sampai jam 10. Selesai berarti checklist. Itulah maksudnya cara kerjanya dekomposisi. Ya,
Yang kedua misalnya mendatangkan maskot. Ada yang bertanggung jawab mengundang maskot yang punya kenalan. Ya telepon ini misalnya dari Manchester misalnya, saya mau mengikat maskotnya Manchester United misalnya, atau maskotnya Real Madrid, tolong datangkan. Ya cara bantuan saya. Yang banyak mana? Nah ternyata bisa, sudah ACC sudah berhasil mengundang. Berarti checklist. Kan begitu. Di undangan, cetak lagi berarti mencetak. Ini kan masalah besar. Beda-beda masalahnya. Ada demokrasi. Ini masalah pertama. Mendaftarkan maskot. Yang ketiga undangan. Oh sudah tersebar kepada mereka yang diundang. Penerapan pengenalan pola. Kalau ini biasanya berhubungan pada sandi atau kode. Kalau tadi saya sudah ajarkan itu yang tadi masalah tidur ya, terlambat bangun kan? Ini maksudnya polanya. Kita akan bahas ini. Untuk dekomposisi, paham ya dekomposisi? Sekarang kita ke pola. Ini perhatikan baik-baik pengenalan pola. Contoh ya, misalnya tadi kita sudah bahas masalah terlambat bangun. Selama 5 hari, Kianu misalnya terlambat bangun, selalu bangun jam 6.30. Ini 5 hari berturut-turut seperti itu. Tentu polanya sudah jelas. Polanya adalah terlambat bangun dan selalu bangun jam 6.30. Apa faktor masalahnya? Masalahnya adalah lambat tidur. Berarti menyelesaikan masalahnya ini adalah dengan mempelajari pola yang telah terjadi. Oke? Dengan mempelajari pola yang telah terjadi. Polanya kan selalu terlambat bangun karena terlambat juga tidur. Itu polanya yang selalu berulang. Masalah yang selalu berulang. Karena sudah tahu masalahnya selalu berulang, akhirnya dia mencari solusi adalah karena saya selalu tidur dalam 5 hari ini jam 12 malam, maka saya harus tidur jam 10 malam supaya cepat bangun. Begitu. Itu maksudnya dengan pola. Nah, oke, perhatikan ini bagaimana caranya ini. Pertama, menyiapkan kode angka untuk warna lalu menjelaskan kepada peserta didik. Perhatikan baik-baik bagaimana kita menyelesaikan kode ini. Warna hijau ya, nomor 1. Nah, perhatikan baik-baik. Warna merah 2, kuning 3, putih 4, orange 5, ungu 6. Hijau itu angka berapa? 1. Merah itu 2. Kuning 4. Putih 4. Orange 6. Ungu 6. Dengan melihat kode ini, sekarang perhatikan contoh ini. Selesaikanlah kode berikut. 4, 3, 6, 1, 5, 2. Ini berdasarkan polanya. Karena angka 4 itu adalah warna apa? Lihat. Warna apa? Putih. Maka kita mulai dari putih. Kita mulai di sini, mulai berjalan ya. Kita mulai berjalan atau mulai menggaris dari 4. Setelah itu 3 itu warna kuning. Berarti kita ke kuning. Setelah itu 6 itu ungu. Berarti kita tarik ke ungu. Lalu 1 hijau. Lalu mana ini? 5 orange. Terakhir 2. Ini harus tahu tahapan-tahapannya. Tidak, kalau misalnya kodenya mengatakan seperti ini, maka kita harus ikuti kodenya. Ya. Sudah ada. Kodenya. Ini insya Allah mudah. Yang penting sesuaikan dengan kodenya. Oh ya. Terakhir ya. Untuk sedikit ya, Ustaz perkenalkan. Untuk yang nomor 1 kalian beri tanda panah seperti ini. Ya. Kasih tanda panah begini untuk warna pertama, supaya kita tahu bahwa kalian memang pertama di sini. Apa? Garis saja. Dan ini sudah ada lingkarannya. Oh bisa kasih lingkaran baru kasih tanda panah. Coba kita kerjakan dulu ini. Kira-kira
hati-hati salah garis. Mereka yang sudah kumpul sudah. Oke, itu saja 4 prinsip dari berpikir konvensional. Jadi kita harus berusaha menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-langkahnya. Nanti kita pelajari lagi bagaimana penjelasannya ini dan dijelas lagi supaya kita tidak salah arah, tidak menyelesaikan masalah begitu saja. Ternyata justru semakin bermasalah. Ada biasa mau menyelesaikan masalah tapi justru semakin bermasalah karena tidak ada pemikiran terlebih dahulu, tidak ada langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu. Saya rasa itu cukup untuk pembelajaran coding hari ini. Semoga ke depan dalam menggunakan internet, menggunakan media, menggunakan komputer, menggunakan AI bisa digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan menggunakan AI itu untuk hal-hal yang bisa merugikan orang-orang banyak. Itu ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.